Kepala Seksi Pemerintahan Desa Namtabung, Kecamatan Selaru, Simon Malihu, menjelaskan berita miring terhadap pemerintah desa terkait pungutan liar kapal-kapal Andon yang datang berinvestasi di Desa Namtabung. Dalam penjelasannya, Malihu menyampaikan bahwa ada informasi-informasi yang beredar atau disebarluaskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut penjelasannya. Selamat siang, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh-tokoh agama, dan juga para pimpinan dan ketua-ketua warga, RT, RW, dan ketua organisasi kemasyarakatan yang berada di Desa Namtabung. Perlu kami informasikan kepada Bapak dan Ibu masyarakat sekalian bahwa terkait dengan kapal-kapal ikan, pencari telur ikan yang datang berinvestasi di Desa Namtabung, masih saja ada informasi-informasi dan berita-berita miring terhadap pemerintah desa yang tidak bertanggung jawab. Saya, Kepala Seksi Pemerintahan, menilai bahwa informasi-informasi yang disajikan atau disebarluaskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memang sangat sungguh merugikan kami pemerintah Desa Namtabung, karena memang hal itu dianggap tindakan di luar sistem yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu Bapak dan Ibu, perlu saya informasikan bahwa selama kapal-kapal yang bersangkutan datang pada 1 dan atau 2 bulan yang lalu, kami pemerintah desa melakukan terhadap berapa banyak kapal yang datang, termasuk identitas dari kapten-kapten mereka, sejumlah kapal yang datang dan bertujuan untuk melakukan pencarian telur ikan di wilayah Desa Namtabung. Hal ini bukan tanpa alasan untuk pemerintah desa melakukan, tetapi sesungguhnya kita di Desa Namtabung telah memiliki 2 dasar hukum penting, yaitu bahwa peraturan Desa Namtabung tentang kelestarian lingkungan hidup dan juga peraturan Desa Namtabung nomor 6 tahun 2019 tentang pungutan desa. 2 hal ini kami wajib menyampaikan kepada mereka sehingga mereka tahu apa saja regulasi dan peraturan-peraturan yang berada di Desa Namtabung. Yang pertama, sesungguhnya terkait dengan aktivitas mereka yang berada di perairan Desa Namtabung, maka kami merasa berkewajiban untuk menyampaikan peraturan-peraturan desa, teristimewa peraturan Desa Namtabung tentang pelestarian lingkungan hidup. Karena memang Bapak dan Ibu, kapal-kapal ini selain mereka datang untuk mencari telur ikan, kami juga wajib melakukan pengawasan-pengawasan terhadap mereka, jangan sampai mereka beraktivitas di luar tujuan yang sesungguhnya mereka datang dan lakukan. Dan Bapak dan Ibu, semenjak kami melakukan inventarisasi, mereka datang sendiri ke Kepala Seksi Pemerintahan untuk lapor diri dengan membawa serta dokumen-dokumen berupa izin berlayar, izin pencarian telur, dan sejumlah dokumen dari kurang lebih 20 kapal. Kami telah fotokopi asli warna dan mengarsipkan di kantor Desa Namtabung. Sesudah itu, dalam diskusi-diskusi, saya menyampaikan kepada mereka tentang larangan-larangan
di Desa Namtabung berdasarkan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelestarian lingkungan desa. Intinya bahwa mereka sepanjang melakukan aktivitas pencarian terumbu ikan di perairan Desa Namtabung, yang pertama wajib memperhatikan larangan pada pasal 5 ayat 3 tentang pencemaran, meliputi pencemaran air laut, sumber air sungai, dan ayat 4, kerusakan yang dimaksud pada ayat 2 meliputi habitat makhluk hidup di laut seperti terumbu karang, perusakan hutan lindung, pohon peliharaan, dan sebagainya. Substansi yang kami sampaikan ialah demi menjaga pelestarian dan habitat laut itu, yang pertama, mereka dilarang membawa bahan peledak untuk bom ikan. Yang kedua, dilarang untuk melakukan terhadap kapal-kapal dimaksud adalah mengenai pungutan desa tentang biaya labu, tambat labu di tambatan perahu di Desa Namtabung. Karena memang sesungguhnya pemerintah desa bukan tanpa alasan Bapak dan Ibu melakukan penagihan liar yang dimaksud oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, adapun objek yang akan dilakukan pungutan terhadap kapal-kapal dimaksud yaitu tambatan perahu dan juga hasil laut. Tambatan perahu ini adalah objek yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf E dan juga pasal 3 huruf J. Pada pasal 4 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang subjek pungutan adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan sarana dan prasarana pemerintah desa dalam melakukan aktivitas atau kegiatan di Desa Namtabung. Nah, kemudian dasar hukum berikut penetapan dan persetujuan pungutan desa pada pasal 6 ayat 2 Peraturan Desa mengenai pungutan desa dimaksud pada pasal ini berlaku untuk 1 tahun anggaran atau lebih sesuai dengan situasi dan kondisi desa. Dengan demikian, kami merasa berkewajiban untuk menyampaikan dasar ini kepada para kapten kapal dan juga anak buah kapalnya yang berkepentingan melakukan pencarian di Desa Namtabung. Bapak dan Ibu, perlu diinformasikan bahwa besaran menyangkut pungutan desa tentang tambat labu itu telah diatur dalam lampiran keputusan peraturan desa ini, yaitu bahwa tambatan perahu diberikan biaya tambat labunya sebesar Rp1.500.000 per hari. Hal ini sesungguhnya tidak normal ketika kita berlakukan kepada kapal-kapal yang melakukan tambat labu di atas 1 hari di Desa Namtabung. Karena pada saat kami melakukan penyusunan terhadap peraturan desa ini masih tetap berpatokan pada kapal-kapal pengangkut ikan atau loading dari PT Raja Wali dan PT Pulau Mas yang mengangkut ikan kerapu dan juga udang, baik itu udang lobster atau udang-udang yang maksud kami udang lobster atau yang sejenisnya. Dalam peraturan kami dan kesepakatan bersama kapal-kapal loading dimaksud adalah Rp1.500.000 per hari.
Sesungguhnya jika nilai ini diterapkan per hari kepada kapal-kapal ikan yang meminta waktu kurang lebih 5-6 bulan, itu tidak normatif dan sangat memberatkan Bapak dan Ibu. Sehingga saya kepala terhadap kapal-kapal dimaksud adalah mengenai pungutan desa tentang biaya labu, tambat labu di tambatan perahu di Desa Namtabun. Karena memang sesungguhnya pemerintah desa bukan tanpa alasan Bapak dan Ibu melakukan penagihan liar yang dimaksud oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, adapun objek yang akan dilakukan pungutan terhadap kapal-kapal dimaksud yaitu tambatan perahu dan juga hasil laut. Tambatan perahu ini adalah objek yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf E dan juga pasal 3 huruf J. Pada pasal 4 Peraturan Desa nomor 6 tahun 2019 tentang subjek pungutan adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan sarana dan prasarana pemerintah desa dalam melakukan aktivitas atau kegiatan di Desa Namtabun. Nah, kemudian dasar hukum berikut penetapan dan persetujuan pungutan desa pada pasal 6 ayat 2 Peraturan Desa mengenai pungutan desa dimaksud pada pasal ini berlaku untuk 1 tahun anggaran atau lebih sesuai dengan situasi dan kondisi desa. Rapat bersama mereka dan menyampaikan regulasi-regulasi yang dimaksud, lalu mereka mengajukan keberatan bahwa Pak Kasipem, jika kita melakukan pembayaran retribusi dengan Rp1.500.000 per hari, ini memang sangat berat. Saya tanyakan kepada mereka, kami mendapat informasi dari teman-teman yang ada di wilayah Kecamatan Wermatian bahwa di Serai itu sejak tahun lalu retribusinya dimintakan 5 juta. Kami di sini peraturan desa telah menetapkan tambat perahu itu Rp1.500.000. Per hari ini tahun 2022 kesepakatan pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa di Sera naiknya menjadi dari 5 juta menjadi 10 juta rupiah per musim. Di sini tidak ada kebijakan, hanya kami tetap berpatokan kepada peraturan desa yaitu Rp1.500.000. Namun ketika diterapkan per hari sudah jelas sangat memberatkan, sehingga saya mengembalikan kepada Anda para kapten kapal untuk memutuskan sesuai dengan kemampuan Anda berapa rupiah yang mau diberikan sebagai kontribusi pembangunan Desa Namtabun. Mereka dalam diskusi-diskusi dengan bahasa mereka sendiri dan menyampaikan kepada saya, Pak, kita sanggup memberikan 2 kali dari peraturan Desa Namtabun, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Dan saya bilang hal ini adalah hal yang Anda sendiri memutuskan sesuai dengan kemampuan Anda, sehingga kita harus bersepakat menjadikan ini sebagai sebuah keputusan bersama dalam melaksanakan peraturan desa yang dari awal saya sampaikan untuk diketahui dan dipahami secara bersama. Untuk itu 3 juta rupiah itu adalah hasil keputusan mereka yang disampaikan kepada kami pemerintah desa melalui kepala seksi pemerintahan, dan hal ini saya telah melakukan laporan secara lisan menyampaikan kepada Pak Kades sebagai penanggung jawab utama di Desa Namtabun. Dengan demikian, ternyata di dalam realisasi kesepakatan itu masih ada banyak kekurangan-kekurangan yang
kapten-kapten kapal bersama ABK-nya mengalami, sehingga mereka memohon agar kalau dapat dalam proses identifikasi dan lapor diri terhadap pemerintah Desa Namtabung, mereka jika diperkenankan bisa menyetor bertahap, yaitu ada yang meminta setor Rp500.000, Rp300.000, ada juga yang bahkan Rp200.000. Saya menyampaikan kepada mereka, saya memahami kekurangan-kekurangan Anda, sehingga saya harap kewajiban Anda sisa dari penyetoran ini wajib diselesaikan pelan-pelan sepanjang Anda melakukan aktivitas dan mencari telur ikan dimaksud. Nah, itu pun jumlah Rp500.000 dan Rp200.000 bahkan Rp300.000 yang disetor, saya menerima dengan memberikan bukti kwitansi. Ini memberikan bukti orang yang melakukan penyetoran, dan sisanya akan disetor kemudian langsung kepada bendahara desa. Saya sesungguhnya tidak berhak untuk menerimanya, namun karena pada saat mereka melakukan mereka datang dan melaporkan diri, kebetulan kepala desa, Pak Sekretaris Desa bersama bendahara desa melakukan perjalanan dinas kurang lebih 2 minggu di Saumlaki, sehingga saya menerima per kapal Rp500.000, ada yang Rp300 dan Rp200.000 itu dengan kwitansi. Nah, jadi saya perlu menyampaikan kepada seluruh masyarakat Namtabung bahwa pemerintah desa melakukan pungutan-pungutan bukan tanpa alasan dan bukan tidak berdasarkan peraturan. Saya tegaskan sekali lagi, pungutan desa yang kami lakukan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang pungutan desa pasal 5, 6, dan 7. Dan kemudian untuk menjaga kelestarian lingkungan, baik itu biota laut, kami menyampaikan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup. Untuk semuanya patut tunduk pada peraturan yang berlaku. Saya juga telah memberikan informasi kepada mereka bahwa jika Anda melakukan hal-hal di luar tujuan Anda mencari telur ikan, maka ketentuan dan sanksi-sanksi juga yang akan dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan desa dimaksud tentu sangat berat. Kami pemerintah desa tidak melakukan toleransi-toleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud. Demikian perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Namtabung, dan atas nama pemerintah desa saya menyampaikan terima kasih banyak, sekaligus permohonan maaf bagi saudara-saudara kita yang mungkin masih terus mau berdatangan berinvestasi di Desa Namtabung, melakukan usaha-usaha. Jika tindakan pemerintah desa tidak berkenan di hati teman-teman dan saudara-saudara, mewakili kepala desa, saya menyampaikan permohonan maaf. Dan bagi seluruh masyarakat Namtabung di seluruh pelosok tanah air, kami melakukan segala hal, mendedikasikan diri kami, melakukan segala hal untuk kontribusi terhadap pembangunan Desa Namtabung, sehingga informasi apapun, berita apapun yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, mohon dikonfirmasikan dan ditanyakan langsung kepada penyelenggara pemerintahan. Bukan mendengar informasi-informasi miring dan kemudian percaya dan mengikuti arus orang-orang yang memang memposisikan diri sebagai oposan terhadap pemerintah Desa Namtabung. Demikian yang saya dapat menyampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Selamat siang dan shalom. Dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Media Tifa
Tanimbar.